Halo sahabat Mandalika Film 21, semoga kebahagiaan senantiasa menyertai hidup Anda. Film India kali ini berjudul Rise, yang dirilis tahun 2017. Film ini diperankan oleh Shah Rukh Khan yang berperan sebagai Rise, dipasangkan dengan Mahira Khan sebagai Aisyah. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Awal cerita, seorang anak bernama Rais tinggal di Fatehpura, Gujarat, India, tempat di mana larangan alkohol telah diberlakukan. Rais bersama temannya bernama Sadik terlibat dalam perdagangan minuman keras ilegal di usia yang sangat muda. Semasa kecil, Rais tidak dapat melihat dengan jelas. Karena itu dia dihukum gurunya di sekolah. Saat diminta membaca oleh gurunya, penglihatan Rais kabur. Rais dibawa ibunya ke seorang dokter. Dokter tersebut menyarankan supaya Rais membeli kacamata. Tak mampu membelinya, ibu Rais meminta waktu 2-3 hari untuk mengumpulkan uangnya. चौकस नजर देना चाहती हूँ। घर को मारती है? कितना पैसा लग जाएगा? Rais yang takut dihukum kembali oleh gurunya bersama Sadik mencuri kacamata dari patung Gandhi. Sadik diminta Rais menyebutkan kata Baijan sebagai kode jika ada yang datang. Rais membawa kacamata curiannya kepada dokter. Ternyata kacamata tersebut hanya berupa gagangnya saja. Dokter kemudian memberikan uang kepada Rais untuk membeli kacamata dan meminta Rais mengembalikan kacamata patung Gandhi. Rais yang baru mencoba kacamatanya melihat kedatangan polisi di daerahnya. Dia kemudian sibuk memberikan kode kepada bosnya yang seorang pemilik usaha minuman keras. Meskipun begitu, polisi berhasil menyita seluruh minuman keras di tempat itu. Seorang polisi bernama Devaji menampar Rais karena ketahuan memberikan kode mengenai kedatangan polisi. Ibu Rais datang dan mengatakan tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Rais selalu mengingat ucapan ibunya. Karena bos lamanya bangkrut, Rais dan Sadik pergi menemui bos pemilik minuman keras lainnya yang bernama Jairaj. Saat itu Jairaj kesulitan mengantarkan barangnya karena polisi meningkatkan pengawasan. Melihat Rais yang cerdik, Jairaj setuju memberikan upah 3 rupiah per botol. Salah satu karyawan Jairaj menertawakan Rais. Dia memanggilnya si mata 4. Tidak suka dengan panggilan itu, Rais menusuk pantat orang tersebut. Jairaj kagum melihat keberanian Rais. Beberapa tahun kemudian, Rais tumbuh menjadi pria yang kuat dan pemberani. Rais menjadi tangan kanan Jairaj. Terngiang apa yang dikatakan ibunya mengenai bisnis, Rais memutuskan membangun bisnisnya sendiri. Rais dan Sadik datang menemui Jairaj untuk mengungkapkan keinginannya. Jairaj justru menantang Rais mengumpulkan uang 1 lakh dalam waktu 3 hari, hingga Jairaj akan memberikan 1 truk barangnya. Jika tidak mendapatkan uangnya, maka Rais akan kehilangan nyawanya. Jairaj melemparkan jamnya pada Rais untuk mengingat waktu yang ia berikan. Sadik sangat khawatir di mana Rais akan mendapat uang 1 lakh itu. Dalam perjalanan pulang, Rais hampir menabrak seekor kambing. Pemiliknya memberitahu Rais, jika kambingnya kenapa-kenapa, maka dia akan rugi besar. Karena mendekati hari raya, harga kambing naik berlipat-lipat. Rais dan Sadik mulai berpikir mendapatkan uang dengan cara menjual mobil temannya yang bernama Kasim. Kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli kambing. Rencananya kambing-kambing tersebut akan dijual di Mumbai.
मोटरसाइकिल दे के कार दे के बकरी. Sesampai di Mumbai, kambing mereka tidak ingin dibeli karena tidak memiliki izin. Salah satu pedagang di sana menyinggung Rais dengan mengatakan kepada Rais, "Bawa saja kambingmu pulang si mata empat." Rais yang sangat tidak suka dengan panggilan itu menggila kemudian menghajar semua pedagang di sana. Musabai, seorang penguasa di daerah itu, datang menodongkan pistol pada Rais. Dengan cepat Rais mengambil pistol Musa. Rais yang terluka akibat perkelahiannya jatuh pingsan dan melepaskan tembakannya ke udara. Setelah sadar, Musabai memberitahu Rais jika semua kambingnya sudah dijadikan nasi biryani yang kemudian dibagi-bagikan. Musabai mengatakan jika kambing adalah santapan harimau, bukan untuk usaha. Mendengar itu, Rais mengatakan jika tidak ada usaha yang kecil dan tidak ada usaha yang lebih besar dari agama. Itu yang diajarkan ibunya pada Rais. Musabai kemudian menggantikan kacamata Rais yang pecah akibat perkelahian dengan orang-orangnya. Sebelum kembali pulang, Rais meminta satu biryani untuknya yang dia makan bersama Sadik di kereta. Mereka berdua diikuti seorang pria asing bernama Nawab. Ketika mereka sampai di rumah, Nawab menemui mereka dan memberikan sekopar uang asal mereka bisa membunuh Musabai. Rais menolak dengan mengatakan jika dia memutuskan ekor orang lain, dia tidak akan bisa membangun usahanya. Nawab lalu memberikan uang tersebut secara cuma-cuma kepada Rais sebagai bayaran atas kambingnya. Dia lalu menjelaskan kepada Rais jika dia adalah tangan kanan Musabai yang datang untuk memuji mereka. Dia mengatakan Musabai sangat suka dengan apa yang dikatakan Rais. Dan jika tadinya Rais dan Sadik setuju membunuh Musabai, maka Nawab akan membunuh mereka. Sebelum memulai bisnisnya, Rais datang ke makam ibunya untuk meminta restu. Rais yang cerdik memulai bisnisnya dengan uang dari Musabai dan akhirnya sukses. Rais menyuap polisi dan siapa saja yang mengancam usahanya, bahkan Rais menyuap Perdana Menteri. 235 km dari Fatehpura, seorang inspektur jujur bernama Majmudar menangkap pemilik usaha minuman keras bernama Hasmukh. Dan ternyata penangkapan ini membuat Majmudar dipindahkan ke Fatehpura. Suatu hari, Rais bermain dengan teman-temannya di depan rumah gadis pujaan hatinya bernama Aisyah. Dia sengaja melemparkan bola ke atap rumah Aisyah supaya bisa menemuinya. इंशाल्लाह मैं मुस्कुराती मेरी जुबान सिल जाती. Di Fatehpura, Majmudar mulai melakukan razia dan menghentikan pengiriman barang milik Jairaj, hingga membuatnya rugi besar. Hal ini dimuat di surat kabar. Beberapa waktu, Rais yang mulai terancam dengan keberadaan Majmudar mulai menyusun rencana. Pengiriman barang miliknya ia bagi menjadi 4 truk, di mana pengiriman masing-masing dibagi menjadi 4 jalur yang berbeda, sehingga Majmudar gagal menyita minuman tersebut. Rais kembali bertemu Aisyah. Dari kejauhan, dia melihat Aisyah digoda oleh 3 preman saat hendak mengambil obat ke dokter. Saat Aisyah beranjak pulang, dia melihat ketiga preman tersebut meminta maaf padanya atas permintaan Rais. Suatu hari, Jairaj mengajak Rais bekerja sama dengannya. Rais setuju bekerja sama jika dirinya menjadi ketua sindikat ini. Rais memberi waktu 3 minggu kepada Jairaj untuk memikirkannya. Rais kemudian mengembalikan jam milik Jairaj yang dulu dilemparkan kepadanya. Rais akhirnya menikah dengan Aisyah. Setelah pernikahan, Rais melakukan bisnisnya dengan mengirim barang melalui jalur laut, melalui bantuan Damla, seorang penguasa lautan di Fatehpura. Hal ini membuat Majmudar yang berpatroli di darat kembali gagal merazia barang milik Rais.
Satu waktu, Jairaj mengirim Salim untuk membunuh Rais, namun aksinya diketahui oleh Rais, sehingga dia membunuh Salim. Kali ini Majmudar menangkap Rais karena telah membunuh Salim. Namun Musabai mengirimkan anak buahnya untuk mengaku jika dialah yang membunuh Salim sehingga Rais dibebaskan. Aisyah kemudian mengabarkan kepada Rais jika dirinya tengah hamil. Tidak lama, Rais mendapat telepon jika Salim dikirim oleh Jairaj untuk membunuhnya. Merasa dikhianati, Rais menemui Jairaj di sebuah pesta. Sebelum membunuh Jairaj, Rais menitikkan air mata mengingat hari pertama kali ia bekerja pada Jairaj. Usaha yang dibangun oleh Rais semakin berkembang pesat. Di hari berikutnya, Aisyah melahirkan anak yang mereka beri nama Faizan. Suatu hari, Sadik dan Rais ingin menyebarkan undangan akikah anaknya. Saat itu dia melihat seorang buruh yang tewas bunuh diri karena Bimani, bos mereka, tidak memberikan upahnya. Rais dan Sadik lalu menemui Bimani dan mengancamnya untuk memberikan hak-hak bagi kaum buruh. Keesokan harinya, para buruh mendatangi rumah Rais untuk mengucapkan terima kasih dengan membawakan ayunan untuk anaknya. Rais juga membantu para wanita di wilayahnya dengan membelikan mesin jahit sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Keberhasilan Rais membawa banyak berkah bagi orang-orang di wilayahnya. Suatu hari, Pasabai yang tadinya berada di pihak Rais mengadakan kampanye politik untuk melarang minuman keras, sehingga membuat Rais emosi. Rais mengancam Pasabai untuk tidak masuk ke wilayahnya, jika tidak maka Rais akan membunuhnya. Rupanya hal ini diketahui oleh Majmudar setelah menyadap telepon Rais. Majmudar lalu meminta untuk memuat di surat kabar tentang ancaman pembunuhan Pasabai. Hal ini diketahui oleh menteri dan Rais diminta untuk menghentikan aksinya. Namun Rais menolak. Ketika Pasabai melakukan kampanye di wilayahnya, Rais bersama orang-orangnya menghentikan kampanye Pasabai dan hampir membunuhnya. Perdana Menteri didesak untuk menangkap Rais. Malam harinya, dia menemui Rais dan memintanya agar masuk ke dalam penjara. Menteri berjanji akan memberikan layanan di dalam penjara sehingga Rais dapat tetap menjalankan bisnisnya. Ketika Rais berada di penjara, ternyata Pasabai dan Menteri bersekongkol. Mengetahui hal ini, Majmudar datang ke penjara memberitahu Rais. Rais menyampaikan kepada Aisyah dan Sadik jika ingin bebas dari penjara, dia harus mencalonkan diri sebagai wali kota untuk melawan Pasabai dan menang. Aisyah mendukung keputusan Rais dan yakin jika dia akan terpilih karena selama ini Rais telah berbuat banyak untuk masyarakat di wilayahnya. Benar saja, Rais memenangkan pemilihan sehingga pengadilan memutuskan untuk membebaskan Rais. Bail granted. Keluar dari penjara, Rais akan membangun rumah sakit, rumah susun, sekolah, dan fasilitas lainnya demi kesejahteraan daerah lingkungannya. Sebagian pembangunan ini menggunakan uang dari rakyatnya. Majmudar datang menyemangati Rais yang berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Suatu ketika di belahan negara India lainnya terjadi perpecahan sehingga menimbulkan masalah baru. Hal ini berdampak pada bisnis Rais karena dia kesulitan mengirimkan barangnya. Usaha Rais terhenti dan dia tidak bisa memiliki uang lagi untuk melanjutkan pembangunannya. Menteri bersama Pasabai juga dengan segala cara mencabut izin pembangunan di wilayah Rais.
Rais melampiaskan kemarahannya pada istrinya dan Sadik. Rais menyalahkan Sadik yang tidak becus mengurus keuangan mereka. Namun Sadik menjelaskan jika uangnya habis untuk pembangunan dan memberi makan pekerjanya yang tidak bisa membeli makan karena usaha Rais terhenti. Rais merasa bersalah karena telah menggunakan uang pekerjanya untuk pembangunannya yang terhenti. Singkat cerita, Rais dan Sadik pergi meminta bantuan pada Musabai. Musabai tidak bisa memberikan pinjaman pada Rais karena jumlahnya terlalu besar. Musa memberikan pekerjaan pada Rais untuk mengirimkan emas ke Doha melalui Mumbai. Rais lalu mengirimnya melalui jalur laut yang ditangani oleh Damla, penguasa laut sahabatnya. Mendapat bayaran dari Musabai, Rais mengembalikan uang kepada para pekerjanya yang ia pakai untuk biaya pembangunan. Namun ternyata di balik emas diselipkan bahan peledak, di mana bahan peledak tersebut disuplai untuk organisasi yang sedang berperang sehingga terjadi kerusakan di berbagai daerah. Di tempat lain, Majmudar yang mengetahui jika bom itu disuplai dari daerahnya berusaha mencari tahu pelakunya. Majmudar akhirnya mengetahui jika pelakunya adalah Rais. Damla terkejut dan menelpon Rais jika Musabai telah membohongi dan mengkhianati mereka. Damla meminta Rais melarikan diri, sementara itu Majmudar datang untuk menangkap Damla. Namun Damla memilih untuk mengakhiri hidupnya. Aisyah dan Sadik memaksa Rais untuk melarikan diri, namun Rais tidak ingin melakukannya. ये लोग आपको आप बेकसूर हैं ये साबित करने के लिए आपको Rais pergi ke Mumbai menemui Musabai. Musabai memerintahkan untuk membunuh si mata empat. Mendengar itu Rais membunuh anak buah Musabai termasuk Nawab. Rais yang sangat tidak suka jika dirinya dipanggil si mata empat menusuk leher Musabai dengan kacamatanya. Sementara itu, Majmudar menyiksa beberapa anak buah Rais untuk mengetahui keberadaan Rais. Rais menelpon Sadik untuk menanyakan keadaan di Fatehpura. Namun Sadik memberikan kode dengan hanya mengatakan Baijan kepada Rais, sehingga Rais paham jika polisi datang ke tempatnya. Majmudar memerintahkan kepada anak buahnya untuk langsung menembak Rais jika dia kembali. Sebelum kembali ke rumahnya, Rais mendatangi makam ibunya dan mengatakan jika dirinya akan kembali kepada ibunya. Rais akhirnya datang dan anak buahnya Majmudar bersiap menembaknya. Namun Rais datang bersama media sehingga Majmudar memerintahkan semua anak buahnya untuk menurunkan senjatanya. Rais kemudian memeluk Sadik dan bersedih melihat anak dan istrinya dari kejauhan sebelum dia masuk ke mobil tahanan. Majmudar menanyakan kepada Rais kenapa dia kembali. Rais mengatakan jika dia tidak kembali, maka Majmudar tidak akan melepaskan orang-orangnya. Rais lanjut mengatakan jika dia tidak bisa hidup setelah menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Rais meminta Majmudar mengembalikan kacamata dan kalungnya pada Aisyah. Rais dan Majmudar berhenti di suatu tempat. सामने गोली मारा साहब। Ternyata Rais meminta Majmudar untuk mengeksekusi dirinya. Setelah ditembak, Rais teringat akan ajaran ibunya, perjuangan dia dalam perdagangan minuman keras, dan juga kenangan bersama dengan Aisyah dan Sadik. आपको कोई अब्बू बुलाए Rais akhirnya tewas, sedangkan Majmudar bersama timnya pun pergi meninggalkannya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya. तुझे साथी चुन